Kemudian ikhwatul Islam, ya disunahkan mandi di hari Id. Imam Nafi meriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar beliau mandi pada hari Idul Fitr sebelum ia pergi menuju musalla. Ini diriwayatkan Imam Malik dalam Muwatta. Demikian pula ya Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'in besar, berkata, sunnatul fitri thalathun. Sunnah Idul Fitr itu 3. Al-mashyu ilal musalla, berjalan kaki menuju lapangan. Ya, bukan naik kendaraan. Wal aqlu qabla al-khuruj, makan sebelum keluar menuju lapangan. Wal ibtisal, dan mandi. Makanya Ibnu Qayyim berkata dalam Zadul Ma'ad, wa kana yaktasilu lil idaini sahal haditsu fihi. Wa qad thabata 'an Ibnu Umar ma'a shiddati ittiba'ihi lis-sunnah annahu kana yaktasilu yaumal 'id qabla khurujihi. Adalah beliau sallallahu alaihi wasallam mandi untuk 2 hari raya. Telah sahih hadis padanya, dan telah sahih juga bahwa dari Ibnu Umar, di mana beliau sangat kuat mengikuti sunnah, beliau mandi untuk hari raya sebelum keluar. Kemudian akhir disunahkan untuk makan yang pada hari Idul Fitri. Kalau untuk Idul Fitri itu disunahkan makan dulu, ya. Adapun untuk Idul Adha maka disunahkan sholat dulu baru makan. Ini berdasarkan hadis Anas yang dikeluarkan oleh Bukhari, bahwa ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamarat, tidak pergi pada Idul Fitri sampai beliau makan beberapa buah kurma. Ya, sampai beliau makan beberapa buah kurma. Itu ya, di mana hikmah kenapa disunnahkannya makan dulu di hari Idul Fitri? Ya, karena ia adalah hari-hari setelah puasa. Sehingga pada waktu itu, ya, dalam rangka kita ini memperlihatkan sikap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak sama dengan puasa, karena puasa pada hari Id itu dilarang, maka kita diperintahkan untuk makan dulu sebelum itu. Mungkin dari sisi kesehatan mungkin ada lagi. Kemudian ikhwatal Islam, disunahkan berhias. Ya, disunahkan berhias untuk hari raya. Berkata Imam Malik, sami'tu ahlal ilmi yastahibbuna at-tib waz-zina fi kulli Id. Aku mendengar para ahli ilmu, Imam Malik itu termasuk generasi apa? Atba'ut tabi'in, ya. Kata Imam Malik, aku mendengar ahlu ilmi mereka menyukai tib. Tib itu wangi-wangian dan perhiasan di setiap hari raya. Makanya disunahkan. Makanya kalau ada orang, ya, dia terkadang kita lihat ada orang, Masya Allah, di hari biasa dengan hari Idul Fitri sama aja. Ya, dia nganggap biasa aja. Ini jelas tidak memperlihatkan kegembiraan dia sebagai seorang Muslim. Sebagai seorang Muslim seharusnya memperlihatkan di hari raya dengan memperlihatkan apa? Ya, perhiasan di waktu tersebut. Makanya Ibnu Qayyim berkata, wa kana yalbasu lil khuruji ilaihi ma ajmalu thiyabihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau salat, ya, keluar menuju lapangan, beliau memakai pakaian yang paling indah, bukan yang paling baru, ya. Ya, yang paling indah. Ya. Wa kana lahu hullah yalbasuha lil idain wal jumu'ah, di mana Rasulullah menyediakan pakaian khusus, ya, untuk beliau pakai di waktu hari raya dan hari Jumat. Jadi disunahkan kita ini punya pakaian khusus, ya, yang kita sediakan untuk 2 hari raya dan untuk hari Jumat. Di mana terkadang kata Ibnu Qayyim, ya, terkadang memakai burdah yang berwarna hijau, terkadang memakai burdah yang berwarna merah.
Nah ini ya disunahkan kita pada hari itu ya memakai pakaian yang indah. Tapi untuk wanita tentu tidak boleh tabaruj. Kenapa? Karena larangan tabaruj itu dilarang ya baik di hari Id maupun yang lainnya. Kemudian ikhwatul Islam, disunahkan kita bergegas ya untuk pergi menuju lapangan. Dan yang sunnah akhi, berjalan atau pergi untuk menuju lapangan Id itu dengan cara berjalan kaki. Ya, Ibnu Qayyim berkata, wa kana sallallahu alaihi wasallam yakhruju masyian wa kana yukhalifu at-tariqa yawm al-Id fayadhhabu min tariqin wa yarji'u min akhar. Ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju lapangan dengan berjalan kaki. Dan adalah beliau menyalahi jalan. Ya, beliau pergi dari satu jalan pulang dari jalan lain. Nah, kalau misalnya lapangannya di depan rumah kita gimana itu? Ya, gimana lagi kalau nggak ada jalan? Ya. Kemudian ikhwatul Islam, kalaulah hari raya Id dan hari Jumat itu bertemu, ya maka pada waktu itu diberikan rukhsah, ya di mana seseorang boleh tidak sholat Jumat dan juga boleh sholat Jumat. Namun yang paling afdal adalah sholat Jumat. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, kata Rasulullah, siapa yang mau sholat Jumat silakan, siapa yang tidak juga silakan. Wa inna lamujammi'un. Adapun kami melaksanakan sholat Jumat. Makanya aneh kalau ada ya suatu masjid yang mengumumkan ya pengumuman karena hari Jumat bertepatan dengan Idul Fitri, jadi Jumatnya diliburkan. Masya Allah. Ya, aneh sekali. Apa hikmahnya? Ya, hikmahnya karena hari Jumat itu hari raya. Dan Idul Fitri pun hari raya. Sehingga ya hari atau sholat Idul Fitri itu sudah mencukupi daripada sholat Jumat. Dan ini merupakan hujah yang paling kuat bahwasannya sholat Id itu hukumnya fardu kifayah. Fardu ain, maaf. Ya, fardu ain. Kemudian ikhwatul Islam, disunahkan takbiran untuk hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Kemudian yang sunnah akhi yang dilakukan oleh Rasulullah, bahwa ya takbiran alias ya membaca takbir di hari Idul Fitri itu setelah subuh ya ketika menuju lapangan. Di mana ya yang disunahkan itu ya membacanya dengan suara yang dikeraskan. Dan telah sabit dari Ibnu Umar bahwa ia apabila pergi di hari Fitr dan hari Adha, beliau mengeraskan takbirnya sampai di lapangan. Ya, itu yang sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.